sudah aktif. Oke, baik, alhamdulillah sudah aktif rekamannya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat-sehat semuanya? Oke, pada hari ini ya, hari ini tanggal 2 Juni ya 2021, hari Rabu. Kembali lagi bertemu dengan Pak Aziz. Oh ya, untuk kalian mic-nya di nonaktifkan dulu ya supaya nggak mengganggu. Mic-nya di mute dulu. Nanti silakan aktifkan mic-nya kalau sudah saya persilahkan. Oke, baik, kembali bersama saya Pak Aziz. Kita pada hari ini masuk pada materi mata pelajaran mikroprosesor dan mikrocontroller ya. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu saya persilahkan untuk ketua kelas untuk memimpin doa pada Arif ya. Ketua kelasnya Arif, silakan bikin teman-teman untuk berdoa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa untuk kelancaran meet hari ini. Dengan hari ini berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Terima kasih, Pak Aziz. Ya, terima kasih Arif sudah memimpin telah memimpin doa untuk memulai pelajaran kita pada hari ini. Oke, sebelum saya masuk materi, saya mau cek absensi kalian ya. Saya tadi pagi sudah mengirimkan link ya, form untuk absensi di Google. Saya screen sebentar ya, ini saya screen dulu. Nah, saya mau nampilin file absensi. Oke. Nah, yang ada di Classroom ya, saya mau ngecek siapa yang belum absen, siapa yang sudah absen. Sudah terlihat belum? Udah kelihatan Pak. Udah, ini baru tune in ada 7 orang ya. Sedangkan ini yang hadir banyak, berarti ini belum pada tune in ya. Nanti silakan ya, kalian sudah kirim foto di grup tapi belum tune in. Nah ini biasanya sering kayak gini nih, belum tune in tapi udah ngirim foto di grup, hadir di Classroom tapi belum tune in. Ya silakan nanti sambil berjalannya pembelajaran kalian absen di Classroom ya. Saya sudah kirim filenya, kirim formnya untuk mengisi absen. Untuk oke, saya hentikan dulu nih layarnya. Untuk di pembelajaran hari ini sudah hadir ada 16 siswa ya. Di sini ada Arif hadir ya. Gani, Agung, Rizky Maulana, Jose, Jacqueline, Zaid, Okti, ada Rahmat, Arifo, Roynaldi, Kevin mana kameranya Kevin Edward, Hilal, Dimas Aji dan Faisal. Oke, sip, alhamdulillah sudah hadir semua. Mungkin nanti beberapa siswa akan hadir menyusul ya, ini karena dan kita kita nggak total satu kelas karena beberapa ada yang sedang PKL ya. Mudah-mudahan nanti kalian bisa menyusul setelah pandemi ini bisa mereda gitu ya. Walaupun teman-teman kalian sudah berangkat duluan. Oke, terlalu panjang jadinya nih kan, Pak Aziz. Oke, siswa semua, saya akan menampilkan materi pada hari ini ya, PowerPoint-nya. Saya klik PowerPoint, saya bagikan layar ya. Oke, saya tampilkan PowerPoint Pak Aziz. Apakah sudah terlihat semua? Sudah terlihat Pak. Sudah ya, oke, alhamdulillah. Pak Aziz tampilin ya.
Ini link show. Oke. Sudah terlihat semuanya? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Ini saya show ya, tapi kalau saya show ini nggak terlihat kalian. Saya show lagi deh. Nah, oke ya. Ini ada kendala sama jaringan. Oke, sip, alhamdulillah. Oke, siswa yang saya banggakan semua kelas 11 EI, kembali sama Pak Ajis. Hari ini kita akan membahas pada mata pelajaran mikroprosesor dan mikrokontroller. Materi kita pada hari ini yakni mikrokontroller Arduino ya. Nah, pada mikrokontroller Arduino ini ya, di semester genap ini kita akan membahas beberapa materi ya. Yang pertama, di slide pertama Pak Ajis akan sampaikan dulu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi ya. Untuk KD pengetahuan ya, fokus ini Pak Ajis mau bacain dulu sebentar ya. Untuk KD pengetahuan 317 menerapkan program aplikasi sederhana dengan mikrokontroller. Kemudian IPK-nya menerapkan program aplikasi sederhana dengan mikrokontroller Arduino ya. Kemudian IPK yang kedua mendemonstrasikan program aplikasi sederhana dengan mikrokontroller Arduino. Nah, kemudian kompetensi dasar yang keterampilan yakni membuat program aplikasi sederhana dengan mikrokontroller. Indikatornya yang pertama membuat program aplikasi sederhana dengan mikrokontroller menggunakan software Arduino. Kemudian yang kedua, mempraktikkan rangkaian mikrokontroller Arduino menggunakan aplikasi software simulasi Proteus. Ya, tentunya kalian pertemuan sebelumnya sudah menginstal software Arduino dan software Proteus ya. Oke, lanjut. Tujuan pembelajaran hari ini apa sih? Yang pertama, setelah melakukan diskusi dan literasi, ya, peserta didik mampu menerapkan dan mendemonstrasikan program aplikasi sederhana mikrokontroller Arduino dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah diberikan suatu permasalahan penerapan mikrokontroller melalui PowerPoint, peserta didik mampu membuat dan mempraktikkan rangkaian mikrokontroller Arduino menggunakan aplikasi software simulasi Proteus dengan tepat. Gitu ya. Ini tujuannya. Nah, sekarang saya mau tanya. Coba perhatikan gambar apa ini. Ada yang tahu nggak ini apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Arduino, Pak. Arduino. Siapa yang jawab lu? Arduino. Kalau mau jawab, sebutin namanya dulu biar Pak Adi catat. Siapa aja yang dapat nilai tambahan? Siapa? Renaldi? Arduino, Pak. Arif. Saya Pak Renaldi, Pak. Tadi Arduino. Oke, betul. Arduino ya. Arduino. Arif sama Renaldi. Lanjut nih, coba perhatikan gambar apa ini. Di sini ada Arduino yang tadi sudah kalian bilang, betul Arduino. Nah, di sini Pak Adis kasih angka-angka nih ya. Pak Adis mau tanya, kalau angka di nomor 1 ada yang tahu nggak? Di nomor 1 apa? Sebutin namanya dulu baru jawab. Agung Satriadi. Siapa namanya? Agung Satriadi. Agung Satriadi. Oke, saya catat. Apa jawabannya, Agung? Port USB, Pak. Port USB. Fungsinya apa? Ayo. Digunakan untuk menghubungkan papan Arduino dengan komputer lewat koneksi USB sebagai suplai listrik ke papan untuk pemrograman mikrokontroller. Oke, betul ya. Ya, Sebagai papan sebagai kontrol untuk tegangan. Lanjut. Saya mau tanya lagi di nomor 3. Saya, Pak. Siapa yang tahu? 3 siapa? Sebutin namanya. Abdul Ghani Rauf. Gani, oke, Gani. Apa Gani? Voltage regulator, Pak. Sebagai apa tuh namanya voltage regulator. Sip. Tuh. Fungsinya apa? Tahu nggak fungsi voltage regulator itu apa? Itu, Pak.
IC ini digunakan untuk menstabilkan tegangan eksternal dari jack nomor 2 menuju 5 volt tegangan aman papan Arduino. Oke, sip. Intinya untuk menstabilkan tegangan eksternal ya. Iya, Pak. Oke, lanjut. Saya mau tanya lagi, kalau Pak Ajis tanya di nomor 16, ada yang tahu nggak 16 itu apa ya? 16. Ada nggak yang tahu? 16. Nomor 16. Saya Pak, Yang satu tadi. Agung Satriadi. Tadi Agung Satriadi udah belum? Udah Pak. Udah, jangan lagi dong, yang lain dong, yang lain, gantian. Seragam. Ada nggak yang tahu? Nomor 16 nih. Ayo. Biasa, Pak. Ini kan sebenarnya ini ya, apa dasar banget yang kemarin nih. Tahu. Siapa namanya? Bilal, Pak. Biasa Pak. Hilal. Oke, Hilal. Hilal apa lah jawabannya, Lal? Arif, Pak. Nomor 16 tuh 16 apa? Arif, singkatan dari analog referensi. Ya, betul ya. Analog referensi betul. Ini gampang. Sebenarnya itu ada tulisannya kecil tuh dikit kelihatan. Oke, yang agak susah nih ya. Nomor 12. Siapa yang tahu nomor 12? Saya Pak, Jose Pak. Siapa? Jose. Jose. Oke, Jose. Jawab Jose apa itu nomor 12? Nomor 12 itu adalah ICS pin. Sebagian IC? besar ICS SP. ICSP. Ya. Betul. Itu sebagian besar ICSP adalah untuk AVR. Dalam Arduino terdapat 6 pin, yaitu MOSI, MISO, STK, reset, VCC, dan ground. Bisa digunakan dengan bootloader. Sip, betul ya. Ini untuk ICSP AVR. Di situ ada 6 pin ya. Kalian bisa lihat di sini ada 6 pin nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terakhir ya nih, terakhir nih. Ini yang jawab-jawab saya kasih tambahan, saya catat namanya. Saya dapat tambahan nilai. Terakhir. Saya mau Nomor 4 tanya. itu udah belum, Pak? Nomor 4. Tar dulu dong, kan dari saya pertanyaannya. Saya mau tanya nomor 2. 2 ayo terakhir. Siapa itu nomor 2? Nomor 2. Siapa namanya? Arifo Pak. Arifo ya. Ini layar saya cuma kelihatan ini aja. Jadi saya belum terlihat ini tampilan kamu. Saya hanya terlihat tampilan layar slide PowerPoint saya saja gitu. Harus nanya siapa namanya yang ngomong. Arifo. Ya Arifo silakan. Power jack itu Pak. Fungsinya apa power jack itu? Supply atau sumber listrik untuk Arduino dengan jack. Ya, Pak, saya untuk supply. Supply. Terus supply power ya. Ya Pak. Oke. Jacqueline mau jawab apa Jacqueline? Ayo. Halo Jacqueline. Ya cukup ya. Ini hanya sebagai persepsi aja untuk memancing kalian supaya mengingat dasar-dasar Arduino yang sudah dipelajari sebelumnya. Lanjut ya. Oke Pak Ajis lanjut. Coba perhatikan gambar apa ini? Ada yang tahu nggak gambar apa ini? Gambar lampu lalu lintas, Pak. Gambar lampu lalu lintas. Siapa ini yang jawab? Saya, Pak. Siapa namanya? Okti. Okti ya, Okti. Makanya sebut namanya ya. Pak Ajis nggak ngeliat gambarnya kan. Pak Ajis bilang tadi Pak Ajis cuma ngeliat slide doang di sini gitu ya. Okti, sip. Okti, Pak Ajis catat. Betul, lampu lalu lintas ya. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Siapa yang tahu fungsi traffic light atau lampu lalu lintas itu apa sih? Ayo, siapa yang tahu? Saya boleh jawab lagi, Pak. Abdul Ghani Rauf. Gani, sip, boleh, Gani. Yaitu untuk mengatur kelancaran lalu lintas kendaraan di persimpangan agar tidak terjadi kecelakaan, Pak. Sip, bagus banget jawabannya ya. Betul apa kata Gani. Jadi fungsi traffic light atau lampu lintas untuk mengatur kelancaran lalu lintas di persimpangan supaya menghindari terjadinya kecelakaan. Nah, selanjutnya Pak Ajis punya video penjelasan ya, video penjelasan traffic light ya. Video penjelasan traffic light menggunakan sistem microcontroller. Ini Pak Ajis share ada di LKPD ya, di LKPD lembar kerja peserta didik itu udah Pak Ajis kirim tuh di apa namanya, udah Pak Ajis kirim di
di Classroom ya. Silakan cek, di situ udah ada link YouTube-nya, tinggal klik ya. Kalau mau tinggal klik nanti link itu akan menuju ke video yang akan tampil di layar kalian. Nah, kurang lebih videonya seperti ini. Nanti kalian bisa nonton full ya, tapi ini nggak apa-apa, Pak Ajis share sambil kita melihat atau mereview sebenarnya apa sih lampu lintas fungsinya gitu ya. Ini Pak Ajis ambil di channel Funky Dwi Chandra. Pak Ajis sudah lampirkan ya sumbernya secara lengkap. Jadi ini memang karyanya Mas Funky Dwi Chandra. Nah, gimana caranya lampu lintas itu bekerja gitu ya. Terus peran mikrokontrol itu apa gitu dalam traffic light ini gitu kan ya. Nah, lampu lalu lintas ini memang bekerja secara otomatis ya. Namanya ATCS, Automatic Traffic Light Control System ya. Jadi sistem ini memang mengatasi kemacetan ya atau kecelakaan yang memang terjadi dalam lalu lintas gitu. Nah, nanti kalian bisa klik link ini, bisa kalian tonton, bisa kalian amati dan cermati di situ, dan bisa kalian diskusikan ketika nanti sudah selesai nonton. Peran mikrokontrol itu seperti apa, cara kerjanya seperti apa sih dalam mengatur traffic light gitu di apa namanya dalam hal keamanan berkendara di jalanan. Jadi di mikrokontroller ini tuh memang mengatur jalannya mengatur jalannya timing LED ya. Jadi jalur mana yang nyala, yang mati gitu ya. Ini Pak Ajis agak cepetin ya, nanti biar kalian bisa kalian tonton. Sekarang Pak Ajis mau lanjut di PowerPoint ya. Oke, lanjut. Nah, strategi pembelajaran pada hari ini ya, model pembelajarannya problem based learning. Jadi Pak Ajis nanti akan kasih masalah dulu supaya kalian diskusi, nanti didiskusi oleh teman kelompok kalian. Metode pembelajaran diskusi kelompok, kemudian penjelasan interaktif, terus praktek menggunakan software simulasi dan demonstrasi gitu ya. Untuk yang mic-nya nanti harap dimatikan dulu ya. Lanjut. Itu mic-nya siapa ya? Mic-nya Arif ya? Udah. Yang nyala ya? Rizky, matiin mic lu. Rizky, mana Rizky? Mic-nya di mute dulu. Ya, saya ulangi nih, metode belajarnya diskusi kelompok, penjelasan interaktif ya. Kemudian praktek menggunakan software simulasi dan demonstrasi tentunya nanti. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk studi kasus. Nah, di sini Pak Ajis kasih kalian sebuah kasus. Di sini ada dua masalah ya. Sumbernya di dua berita nih. Berita yang pertama, coba dong saya mau baca nih biar saya nggak baca terus. Hilal mana Hilal? Ada Hilal nggak? Hilal? Halo Hilal. Hilal coba lah. Hilal baca. Ini apalah? Baca yang pertama lah sebelah ini nih. Berita pertama. Perempatan Tugu Depok kerap macet. Ya, ini masalah pertama. Tanpa lampu lalu lintas, perempatan Tugu Depok kerap macet. Nah, di sini ada beritanya ya. Nanti sumbernya, dan sumber ini valid, Pak Ajis nggak buat-buat. Kemudian yang kedua, Okti mana Okti? Coba Okti baca. Okti, ada Okti? Okti, halo Okti. Nggak ada? Lanjut saya panggil Jose, mana Jose? Siap hadir Pak?
Oke, Jose. Jose coba baca Jose. Berita yang kedua. Apa ini judulnya? Tak ada traffic light, sejumlah persimpangan di Jakut macet. Ya, di Jakut itu Jakarta Utara ya. Jadi intinya ada 2 masalah. Dan 2 masalah ini kalian simpulkan nanti dari masalah ini. Kemudian kalian kasih solusi. Solusinya itu seperti apa gitu ya. Kemudian bagaimana kalau sebelum dan sesudahnya tuh perubahannya seperti apa gitu ya. Nah ini kalian diskusikan nanti ya. Nanti Pak Ajis sudah sediakan di Classroom itu ada LKPD namanya, Lembar Kerja Peserta Didik. Di situ Pak Ajis sudah sediain ada kolom untuk lembar diskusi ya. Kemudian kalian tuangkan hasil diskusinya di situ. Kemudian ada proyek yang harus kalian kerjakan dan kalian presentasikan tentunya di hari ini gitu ya. Pak Ajis lanjut ya. Nah, di sini nih. Sini Pak Ajis sudah kirim nih di kelas 11 EI Classroom ya. Di sini tugas materi mikrokontroler Arduino. Nah, di sini ada nih. Ya, ada bahan ajar, ada LKPD ya, ada kelompok belajar. Itu saya cek tadi udah ramai ya. Udah ramai sama diskusi. Coba Pak Ajis. Nanti setelah ini Pak Ajis close dulu ya PowerPoint-nya, ntar Pak Ajis mau cek. Tadi sih saya sedikit ngintip udah pada ramai sama diskusi tanya jawab gitu ya. Coba ntar Pak Ajis cek. Kita lanjut dulu ya. Ini sudah Pak Ajis taruh nih. Ini hasil screenshotnya Pak Ajis taruh di PowerPoint supaya sebagai bukti bahwa kalian nanti setelah ini cek di Classroom kalian gitu ya. File apa sih Pak Ajis yang udah Pak Ajis kirim gitu, yang harus dipelajari, yang harus didiskusiin gitu ya. Lanjut. Nah, ayo berdiskusi. Berdasarkan berita di atas, buatlah kelompok belajar dengan jumlah maksimal 3 orang. Ini salah ketik Pak Ajis ya, harusnya 4 orang ini ya, tapi nggak apa-apa. Maksimal 4 orang per kelompok ya, didiskusikan dan buatlah kesimpulan dari dan solusi dari permasalahan berita di atas. Ini Pak, ini pertanyaan ada di mana? Di sini pertanyaan ini ada di LKPD ya. Ini Pak Ajis ambil sedikit untuk ngasih tahu ke kalian. Jadi kalian kan buka LKPD tuh ya, LKPD kalian, lembar kerja peserta didik. Jadi di lembar kerja peserta didik itu nanti Pak Ajis akan nilai di situ hasil kerja kalian sampai sejauh mana. Lanjut ya. Nah, di nomor 2, simulasikan rangkaian traffic light. Nah, dengan ketentuan sebagai berikutnya ada ketentuannya nih. Jadi nggak asal bikin aja ya. Buatlah simulasi rangkaian. Pakai apa? Pakai software Proteus. Simulasikan kerja traffic light dengan 4 ruas jalan. Jadi ada 4 nih, ada perempatan nih intinya ya. Prinsipnya kayak traffic light aja yang di jalan-jalan itu ya. Terus buat codingnya pada software Arduino untuk menjalankan simulasi rangkaian ini. Kalau udah presentasiin ya hasil kerja kelompok ini, Pak Ajis sudah bikin kelompoknya ya. Udah Pak Ajis kirim di Classroom, kelompok saya mana aja sih? Coba cek di Classroom ada ya. Lanjut ya. Lanjut di slide selanjutnya. Nah, di sini ada diagram blok. Ini Pak Ajis buat secara global aja supaya memudahkan. Ini sudah ada ya, sudah ada di LKPD. Tinggal kalian cek di situ. Nah, di sini ada HKM itu hijau, kuning, merah. H1, K1, M1 itu ini lampu hijau, kuning, merah yang pertama, yang kedua, ketiga, dan keempat ya. Jalannya nih, ya lampu LED merah menyala semua dalam waktu 1 detik. Ya, kemudian hijau yang di H1 nyala dalam waktu 5 detik. Kuning nyala ya dalam waktu 2 detik. Setelah itu lampu LED merah nyala semua dalam waktu 1 detik. Nanti pokoknya kalau kalian paham prinsip perempatan traffic light, insya Allah bisa ya. Di sini kurang lebih skemanya kayak gini. Kalau buat kalian buatnya agak beda-beda dikit jangan masalah ya. Kemudian terakhir berganti pada ruas lampu kedua ya dalam waktu 5 detik. Nah, ini rotasinya searah dengan jarum jam gitu ya. Jadi dari searah jarum jam. Hijau mana dulu gitu ya. Kuning, merah, dan seterusnya. Lanjut ya. Penutup. Nah, ini penutup ya. Di penutup ini nanti kalian buat kesimpulan ya, kesimpulan kelompok. Kemudian setelah itu dilakukan setelah nanti kalian presentasi. Oke, terima kasih. Sekarang Pak Ajis mau buka file yang ada di
Classroom ya. Di Classroom itu sudah ada berapa komentar ini? Sudah ada 8 ya. Nah, bagus. Ini sudah berjalan diskusinya ya. Ada yang nanya, kemudian dijawab sama temennya. Silakan kalian berdiskusi. Nanti Pak Adis akan tambahkan ketika ada jawaban-jawaban yang memang kurang sesuai atau yang perlu saya tambahkan, Pak Adis akan tambahkan. Sekarang kalian buka file yang ada di Classroom ya. Kemudian di situ ada LKPD, nih ya, LKPD. Ini saya tampilin LKPD-nya. LKPD. Nah, ini LKPD nih. LKPD. Kalian buka ini, kemudian kalian kerjakan soalnya. Ya, Pak Ajis kasih waktu kurang lebih ya 15 sampai 20 menit lah ya. Setelah itu kalian presentasikan. Ya. Jadi Pak Ajis masih nunggu ya. Ya. Kalian boleh buka sambil ngerjain, sambil nanya-nanya juga nggak apa-apa ya. Nanti kalau udah bilang Pak, saya udah Pak. Kalau udah kita akan lanjutin. Ya, saya berjalan. Saya Abdul Ghani Rauf Pak, ingin bertanya Pak. Ya, ini saya close dulu bentar. Saya close dulu. Saya Abdul Ghani Rauf ingin bertanya Pak. Ya, silakan. Bagaimana cara membuat agar file programan Arduino itu berubah menjadi extension atau .hex? Untuk bikin jadi .hex ya? Iya Pak. Dulu. Saya tadi. Oh, ini ada yang baru masuk. Siapa ini? Dimas ya? Dimas. Oke. Tadi ada yang bertanya, Gani, ya gimana caranya buat bikin file .hex? Nah, saya mau lemparin pertanyaan dulu nih, pertanyaan Gani. Siapa yang bisa jawab pertanyaan Gani? Bagaimana cara mengkonversi file codingan di Arduino? Kan kalau di Proteus itu kan harus minta datanya .hex ya. Nah, itu caranya gimana biar file itu bisa extensionnya .hex? Ya, siapa yang bisa jawab pertanyaan Gani? Silakan. Saya Pak Zaid Abdillah. Zaid Abdillah. Sip, Zaid Abdillah. Zaid Abdillah di kelompok mana? Abdul Ghani. Kelompok 7 Pak, kelompok terakhir. Oh, kelompok 7 ya. Ya. Kelompok 7, silakan jawab pertanyaan yang Ya, saya mau presentasikan bagaimana sih cara mengubah file Arduino yang tadinya berupa .ino menjadi Proteus itu bisa hanya menerima ada presentasikan dulu. Zaid, suaranya putus-putus. Ulang. Gimana tadi? Nah, ini mic-nya siapa ini? Irfan. Nah, Irfan. Zaid, tadi gimana jawabannya? Oh, Zaid mau presentasi dulu. Iya, Pak. Oh ya. Ya, boleh. Ini coba diklik presentasi, bagikan itu, dibagikan ya. Iya. Untuk membagikan layar udah pada tahu ya, ini kelompok-kelompok lain harus tahu nih cara bagiin layar ntar presentasi ya, dibantu sama teman-teman kelompoknya juga. Nanti kelompok lain yang mau nanya silakan, saya akan catat namanya siapa, terus saya akan kasih poin. Pokoknya yang aktif itu dapat poin dari Pak Ajis. Ya, silakan Zaid. Hari ini kan untuk file kok nggak berubah? Ya, ini udah terlihat Zaid. Gimana? Tadi kan si Gani nanya nih, gimana cara untuk mengkonversi ya, dibilang merubah lah, mengkonversi data itu yang tadinya masih berupa file Arduino menjadi file extension .hex supaya bisa dipakai di Proteus gitu. Yang lainnya fokus ya, perhatikan kameranya nyalain. Pak Adis ini mantau kalian pokoknya ya, yang aktif
Ya, alhamdulillah sudah pakai seragam semua. Mudah-mudahan bisa bertahan ya sampai nanti di pertemuan ke selanjutnya ya. Jadi harus ikut aturan kalau belajar majis terus pakai seragam ya. Oke, silakan Zaid. Udah bisa kelihatan, udah bisa kelihatan. Mengisi file Arduino ini untuk menyalakan rangkaian simulasi traffic light ini kan harus mengisi data si Arduino tersebut ya. Sedangkan data yang kita butuhkan ada data .hex, sedangkan yang untuk di program Arduino IDE sendiri data keluarannya hanyalah .ino. Jadi seperti ini saya simulasikan. Contohnya, ya masih proses ya, masih loading. Oke, silakan lanjut. Sini ada. Nah, apa kita buat baru aja ya. Ada contoh ya, kita buat untuk pertama kita buat contoh dulu. Contoh. Ya, contohnya di sini ada sebuah codingan untuk menyalakan bling LED tanpa delay, ya. Nah, bagaimana cara menampilkan mengubah file ino menjadi hex ya. Pertama-tama kita masuk file dulu dan masuk ke preferences. Nah, di sini ada show verbose output dari. Nah, di sini kita centang dua-duanya, lalu kita oke. Setelah itu, apabila kita sudah selesai mengcoding dan semuanya benar, langsung saja kita verifikasi ini. Tunggu hingga verifikasi selesai. Nah, sudah selesai. Nah, di sini kita cari lokasi filenya. Ya, di sini kan lokasi file ditaruh di lokasi file C. Dan kita cari di sini yang user dan belakangnya adalah hex. Nah, ini bisa kita copy dan kita cari di komputer kita di dokumen, di library dokumen, atau secara manual dengan seperti ini. Kita masuk ke data sheet user, data lokal, dan masuk cari file Arduino tadi. Ini kita lihat dia adalah Arduino build 10007. Ini kita cari. Nah, ini dia. Kita klik saja dan langsung ketemu untuk file text-nya. Jadi kita langsung bisa masukin ke ini contohnya, kita masukin ya, seperti ini. Nah, ini ada hex nih. Ini bisa langsung dimasukin ke Arduino tersebut. Cuman untuk file ini file bukan file yang sebenarnya untuk program tersebut. Tinggal open. Oke, sebenarnya ini sudah masuk datanya, cuman datanya salah atau dia traffic untuk codingannya. Cuman ini bukan ini, dari contoh doang. Ya, gitu saja cara mengubah data jenis
file .ino menjadi hex ya, dengan cara mencari file hex tersebut pada lokasi atau sumber file dari codingan tersebut. Sekian dari saya yang saya bisa presentasikan. Apabila ada salah, tolong dikoreksi. Terima kasih. Oke, bagus banget penjelasannya dari Zaid ya. Nanti Zaid itu kan ada pertanyaan juga tuh di Classroom ya. Nanti Zaid bikin langkah-langkahnya ya, kasih tahu teman-temannya, bisa sharing, nanti temennya nanti bisa mengikuti langkah-langkah yang Zaid tadi kasih tahu. Jadi supaya terekam dalam tulisan ya, nanti di Classroom Zaid tulis langkah-langkahnya ya. Jadi yang kalian nih yang masih, karena biar bagaimanapun juga kita akan butuh data itu ya, karena software yang kita pakai Proteus, dan Proteus memang yang dibutuhkan adalah file yang berextension .hex. Jadi mau nggak mau kita harus ngerubah data itu menjadi .hex supaya apa? Supaya bisa digunakan dalam rangkaian simulasi. Oke. Sekarang saya persilakan kelompok 1. Mana kelompok 1? Kelompok 1. Ya, siapa ketuanya? Gani atau siapa? Ayo presentasikan yang tadi Pak Haji kerja yang Pak Haji suruh tadi. Iya Pak, saya izin mempresentasikan Pak. LKPD ya, silakan. Yang lainnya fokus, tetap perhatikan, kamera tetap nyala, Pak Haji masih pantau kalian semua ya, supaya nanti pembelajaran ini bisa bermanfaat, bisa ilmunya terserap oleh kalian semua. Gani siapa aja kelompoknya tadi Gani? Ada Gani, terus kelompok saya siapa tadi itu? Bentar dulu Pak. Kelompok saya itu saya, Agung Hidayat, Agung Satriadi, dan Bintang Fadila Pak. Iya, Bintang Fadila, Agung Hidayat, Agung Satriadi, betul. Sudah masuk kah? Ya, sudah masuk Pak. Saya langsung presentasi. Sudah masuk ya Pak? Bentar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Abdul Ghani Rauf. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang traffic light, dan berikut nama-nama dari kelompok saya. Ini adalah nama-nama dari kelompok saya. Yang pertama saya, yang kedua Agung Hidayat, yang ketiga Agung Satriadi Nugroho, dan yang keempat itu Bintang Fadila. Oke, lanjut. Saya kali ini akan mempresentasikan rangkaian traffic light. Traffic light ini adalah traffic light 4 persimpangan, atau yang biasa disebut itu 4 jalur. Prinsip kerjanya itu sama dengan traffic light yang ada di jalanan. Alat ini menggunakan Arduino Uno sebagai komponen utama. Alat ini terdiri dari Arduino Uno sebagai pemrosesan dan pengendalian utama. Ini Arduino Uno-nya kita perbesar dulu. Arduino ini sebagai pemrosesan pengendalian utama dari sistem. LED merah, LED kuning, dan yang lainnya itu sebagai simulasi lampu traffic light. Inilah bahan-bahan untuk membuat rangkaian tersebut, yaitu kita membutuhkan 4 LED warna merah, 4 LED warna kuning, dan 4 LED warna hijau, beserta modul Arduino. Modul Arduino-nya itu seperti ini. Ini udah di coding, jadi tinggal dimasukkan ke dalam Arduino yang ada di Proteus. Dan saya akan mencoba mempraktikkan cara memasukkan program yang sudah saya buat ke dalam rangkaian traffic light tersebut. Ini adalah codingannya, langsung kita masukkan saja ke dalam rangkaian tersebut. Kita cari program kita. Nah, di sini sudah ada programnya, dan kita langsung masukkan saja. Di situ kita klik OK, dan kita coba nyalakan.
Akbar. Ini kita perbesar dulu. Nah, ini udah nyala. Jadi delaynya itu terdapat berapa delay di sini kita lihat. Delaynya itu kita di sini memakai 1000 delay, yang ada yang 1000 delay, ada yang 500, ada yang 5000, ada yang 2000. Dengan membuat rangkaian traffic light, kita dapat memahami fungsi manfaat dari lampu lalu lintas. Lalu dengan mengetahui cara membuatnya dengan sederhana, kita bisa lebih menerapkan kedisiplinan dan taat aturan dalam hukum yang ada di jalan raya. Cukup sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Saya persilakan untuk kelompok lain yang mau bertanya. Ayo, yang mau bertanya kepada kelompok 1, saya persilakan. Ada pertanyaan nggak? Atau ada hal-hal yang perlu ditanyakan untuk presentasi dari kelompok 1? Saya Pak, Arif Renov Pak. Arif Renov, ya silakan. Ada yang mau nanya apa? Itu solusi dari permasalahan traffic light itu dengan cara gimana, Gan? Maksudnya solusi apa? Solusi agar permasalahan dari traffic light, misalnya kayak lampunya mati gitu. Oh, itu berarti pemrogramannya ada yang salah, jadi kita coding ulang lagi. Jadi harus di coding ulang lagi mungkin, atau programnya itu ada yang salah huruf atau titik atau koma gitu. Jadi kalau dalam Arduino itu dia berpengaruh, titik koma itu berpengaruh dalam sistemnya. Oh, oke, terima kasih. Ya, ada yang ingin bertanya lagi? Ya, selanjutnya tadi pertanyaannya bagus dari Arif ya. Gimana kalau misalkan ada trouble di lampu LED-nya gitu. Biasanya ada yang nggak nyala gitu ya. Atau ada pengaturannya kurang, nah biasanya lebih ke arah codingan ya. Codingan di programnya emang berpengaruh ya, koma, titik ada salah itu ya biasanya error ketika di compile gitu ya. Oke, lanjut, siapa yang mau nanya lagi? Ayo yang lain yang mau bertanya untuk kelompok 1. Ayo, boleh nggak yang mau bertanya? Oki, Jose, apalagi Arifo, Ivan, Jacqueline. Izin bertanya, saya Zaid dari kelompok 7. Ya, Zaid silakan. Saya ingin bertanya, apabila kita telah mengcoding codingan di komputer dan codingan itu telah benar atau telah selesai di coding dan benar, terus kita upload ke Arduino dan tetapi di Arduino tidak ada respon sama sekali. Nah, itu biasanya kenapa ya? Ya, silakan. Gani, atau kelompok yang anggota kelompoknya? Agung, mana Agung? Jangan Gani lagi yang jawab. Tolong diulang Zaid, pertanyaannya Zaid. Zaid, ulang lagi Zaid. Bagaimana solusinya apabila kita telah membuat codingan Arduino dan telah kita upload ke Arduino tersebut, tetapi Arduino tidak merespon atau tidak berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, walaupun Arduino-nya menyala. Ya, silakan.
Ya, Agung gimana Agung? Agung Hidayat, apa Agung Satyadi? Saya boleh izin menjawabnya, Pak? Oh ya, boleh. Agung Satyadi siap-siap nambahin ya. Ini mungkin dalam pemrogramannya kan sudah benar. Namun dalam aplikasi Proteusnya itu mungkin atau jalurnya itu ada yang salah atau nyambung ke jalur yang lain. Jadi tidak bisa nyala gitu. Walaupun pemrograman sudah benar, namun kan rangkaiannya juga harus dilihat, harus diperhatikan lagi. Siapa tahu di situ ada kayak jalurnya itu nyambung ke jalur lain gitu. Terima kasih. Ya, saya ingin menjelaskan pertanyaan saya sekali lagi ya. Yang saya maksud itu upload ke Arduino bukan Proteus, ke Arduino langsung nih. Praktek langsung ke alat Arduino langsung gitu. Jadi kita sudah, contohnya kita ingin linking LED di pin 13 dan ke ground, ya kan? Kita sudah mengcoding dengan benar seperti itu. Namun tidak terjadi respon dari LED tersebut ya, walaupun LED pun itu masih baru, misalnya masih nyala, dan pin-pinnya pun benar sesuai yang kita coding, dan tapi tidak menyala. Itu kenapa ya? Ayo, ini bicara masalah troubleshoot ya. Jadi ketika lagi mau ngupload, LED-nya bener baru gitu, pas lagi mau di-upload, tapi nggak masuk gitu, programnya nggak berhasil gitu. Biasanya apa yang bermasalah gitu? Ya, siapa yang bisa jawab? Arif, Agung Satyadi, ayo, kelompoknya mana ini? Jadi dalam penguploadannya bermasalah. Udah bener, codingannya bener nih, di compile bener, terus di rangkaian hardware-nya udah bener, LED-nya baru kok gitu kan. Nah pas lagi proses pengiriman data gitu ya, terus bermasalah, itu gimana tuh biasanya? Ininya, kendalanya tuh ada di mana biasanya gitu? Ada yang tahu nggak? Hilal, ayo yang lainnya nih. Opti, tahu nggak Opti? Ini jawab aja nggak masalah ya, jawab aja. Kalau salah nggak apa-apa, ya kan kita belajar nih, lagi diskusi, salah ya wajar, namanya juga belajar ya kan. Nanti Pak Ajis yang mengarahkan ya betul seperti apa. Jadi nggak usah takut jawab, ya silakan jawab sebisanya. Kayak tadi tuh Igani udah jawab benar, atau kurang tepat atau seperti apa nanti Pak Adis yang bagian meluruskan gitu ya. Ayo, ada yang mau bantu jawab pertanyaannya si Zaid? Ya. Siapa ini? Rizky Maulana. Saya belum dengar suaranya Rizky Maulana. Ayo, pakai headsetnya. Rizky Maulana. Masih di mute mic-nya. Oh, ya. Oke Pak, saya izin menjawab pertanyaan dari Jahit. Ya, silakan. Mungkin kita belum menyetel port Arduino pada software tersebut, makanya pada saat kita benar di codingannya, tapi pas lagi ke Arduino-nya gagal, mungkin kita belum menyetel port Arduino tersebut, makanya bisa gagal di Arduino-nya. Itu Pak. Ya, bisa itu. Betul, itu salah satunya. Gimana Zaid? Saya tambahin ya. Bisa juga dari perangkat kabelnya ya. Kadang dalam kabel port itu yang mengarahkan di port USB-nya si Arduino, kalau bermasalah itu juga nggak akan bisa ya. Gitu. Selain memang pada port Arduino-nya gitu. Ya, gimana Zaid? Atau ada pertanyaan lagi? Saya tanya Zaid dulu. Zaid, gimana Zaid? Ya saya Pak, ya mungkin bisa disebabkan dari itu ya. Ya saya puas sih mendengar jawaban dari Rizky ini ya, kiranya. Oke, sip, alhamdulillah. Lanjut ya. Ini kelompok lain ada yang mau presentasi lagi nggak?
Kelompok lain ada yang mau presentasi lagi? Okti? Saya mau tanya, Pak. Okti mau tanya? Ya, silakan Okti. Izin bertanya, Pak Aziz, untuk kelompok 6. Untuk durasi waktu lampu lalu lintas, jika ingin dirubah lebih lama, itu caranya seperti apa ya, Pak? Nah, ini ada pertanyaan. Durasi waktu, ya betul ya. Memang kalau kita lihat di perempatan itu kan, waktu itu memang ini ya, berbeda-beda gitu ya. Kalau malam, kadang lama gitu kan, lampu hijaunya cepat gitu ya. Kalau pagi, lama. Ini ada pertanyaan dari Okti, gimana untuk men-setting timingnya gitu. Ada yang bisa jawab? Ya. Ya. Rizky Maulana. Ya Pak, Siapa yang jawab? saya izin menjawab. Terima kasih Okti untuk pertanyaannya. Saya izin untuk berprestasi. Pak, mohon maaf Pak, ada kendala di laptop saya, tiba-tiba mati Pak. Mati. Yang lain berarti yang lain. Siapa ini? Imbalan. Jose. Ya Pak, saya ingin jawab Pak. Oh, Zahid Pertanyaan lagi. tadi. Ya, silakan Zahid. Jadi maaf, bisa diulang pertanyaannya, saya agak kurang dengar tadi. Untuk durasi waktu lampu lalu lintas, jika ingin dirubah lebih lama, itu caranya seperti apa? Oh, cara mengubah apa namanya Durasi waktu pergantian lampu pada traffic light ya. Jadi seperti ini saya presentasikan ya. 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 Jadi seperti ini. Zahid ini dari kelompok berapa? 7 ya? Kelompok 7, Pak. Ya, siapa aja? Anggota kelompoknya siapa aja? Perkenalan. Saya, Rizky Maulana, dan Roynaldi. Oh iya. Rizky Maulana dan Roynaldi. Jadi, ya, silakan presentasikan. Gimana langkah-langkahnya tuh kalau merubah set timer? Masuk dulu ke aplikasi Dino, codingan yang sebelumnya kita coding. Ya, di sini ada hidupkan 1, hidupkan H2, M3 dan lainnya. Nah, untuk di bawah ini di bawah digit tersebut ada tulisan delay 200, 500, ada 200, ada 500 dan seterusnya. Nah, delay ini menunjukkan henti atau berhentinya menyala lampu, ya kan? Jadi misalnya lampu ini akan menyala dan terhenti dan lanjut ke lampu selanjutnya dan seperti itu lagi. Nah, bagaimana cara menambah atau mengurangi waktu delay-nya? Nah, di sini kan ada 500 ya. 500 itu artinya 0,5 milisecond, ya kan? Karena dia menggunakan milisecond, ya kan? Kalau kita ingin mengubah menjadi 50 detik, kita tambahkan saja jadi 50.000 second. Ya. Nah, otomatis lampu tersebut akan berkedip per 50 detik. Ya, seperti itu kiranya untuk mengubah delay-nya. Itu aja Pak, scan dari saya. Oke, baik. Sudah terjawab ya Okti ya. Jadi untuk merubah timing waktunya, karena lampunya memang di soal dari saya itu cepat ya, 5 detik maksimal tuh. Memang saya buat cepat karena kita hanya simulasi aja. Tapi untuk pengembangannya, memang betul tadi apa yang dikatakan Zaid. Untuk di codingan delay-nya itu bisa di set
ya, bisa di set mau berapa lama waktunya, ditentukan lamanya hijau berapa, merah berapa, kuning berapa, itu bisa di kolom di coding baris di delay itu ya, berapa milisekund. Oke, selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Saya belum dengar suara Arifo, mana Arifo? Arifo, tadi saya ada lihat Arifo. Nggak ada ya? Arifo. Oke, Arifo nggak ada. Atau ada pertanyaan lagi? Ada Pak, dia ada kayaknya Pak. Mana? Ayo Arifo. Saya tadi lihat aktif di Classroom. Saya mau lihat juga aktif di Google Meet ya. Arifo paling aktif Pak. Ada pertanyaan nggak Arifo? Nanti biar kita diskusikan sama-sama di sini. Waktunya sebentar lagi kita selesai. Pak, saya ingin bertanya. Oh. Ya, tanya apa? Tidak ada pertanyaan. Oh, nggak ada. Dari saya ada apa nih Pak? Gani, oke. Ini kan bertanya Pak. Untuk sumber tegangan Arduino itu jika tidak menggunakan USB, harus menggunakan sumber tegangan eksternal. Itu seperti apa? Apakah ada batasan tegangannya? Batasan tegangan eksternal. Ya, batasan tegangan eksternal. Untuk Arduino. Nih Gani nanya nih. Ada yang bisa jawab nggak? Saya Pak, saya jawab nih Pak. Pak Ajis yang jawab ya. Pak Ajis nambahin aja. Siapa yang jawab? Pak, izin menjawab saya Pak. Renaldi. Iya Pak. Oh iya nih yang nyala Renaldi. Mana kameranya nggak kelihatan Pak Ajis? Ini Pak. Oh ya. Sip. Renaldi. Tadi untuk sumber tegangan eksternal non USB, yakni dengan menghubungkan Arduino board dengan sumber tegangan DC. Tegangan yang direkomendasikan adalah 7 sampai 12 volt. Jika kurang dari 7 volt akan menyebabkan ketidakstabilan tegangan. Sedangkan jika lebih dari 12 volt akan menyebabkan panas dan akibat fatal berupa kerusakan pada board Arduino. Gitu Pak. Betul. Ya. Sip, bisa menggunakan eksternal ya, tapi tidak bisa lebih dari 12 volt. Oke. Sudah bagus. Ya. Sip. Saya kira cukup pada pertemuan hari ini ya. Pak Ajis mau refleksi dulu sebentar ya. Saya mau tanya, dari tadi jam 9 kita pagi belajar ya. Kita udah belajar apa aja ya. Saya mau minta jawaban Okti, mana Okti ya. Kita hari ini udah belajar apa aja sih tadi? Belajar program Arduino, simulasi Arduino, dan traffic light menggunakan microcontroller Arduino. Oke, sip, betul ya. Kita belajar 3 Pak. Ya betul, ada 3 materi tadi yang kita belajar. Pertama, kita udah belajar program Arduino. Terus apa lagi? Terus simulasi belajar simulasi Arduino, betul. Kemudian yang ketiga, traffic light menggunakan microcontroller Arduino. Proyeknya traffic light menggunakan microcontroller Arduino. Sip, alhamdulillah pembelajaran kita telah selesai. Namun jangan lupa ya, Pak Ajis naruh di Classroom itu ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Di situ ada soal esai, ada 5 esai ya yang harus kalian kerjakan ya. Kalian cek itu ada di halaman 7 ya. Pak Ajis sudah buka filenya. Ada di halaman 7, kalian buka tuh. Kemudian kalian kerjakan jawabannya, kalian kirim di Google Classroom ya, nanti Pak Ajis akan nilai. Sudah ada timer waktunya di situ sampai kapan, dicek Classroom-nya. Oke. Baik, semuanya sebelum saya tutup, saya mau minta ketua kelas untuk menutup kegiatan hari ini dengan berdoa. Ketua kelasnya siapa tadi? Arif ya? Ya, Arif. Silakan Arif. Ya, Pak. Terima kasih Pak Ajis. Semoga terima kasih juga semuanya. Acara hari ini berjalan dengan baik. Semoga kedepannya nanti akan berjalan dengan baik juga. Sebelum kita menutup Meet hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai.
Ya, berdoa selesai. Oke, terima kasih Ketua Kelas Arif. Pembelajaran kita hari ini telah selesai. Saya ucapkan terima kasih untuk semua siswa kelas 11 EI yang sudah gabung pagi ini dengan semangat, dengan antusias dan kompak pakai seragam semua ya. Pertahankan semangat belajar kalian. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya dengan Pak Ajis ya. Di pertemuan selanjutnya nanti akan ada materi pembelajaran Arduino tentunya dengan output yang berbeda ya. Saya kira itu saja ya. Kemudian jangan lupa tetap jaga kesehatan kalian, jaga semangat belajar kalian, tetap protokol kesehatan dijaga. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan semua dan kita bisa menjadi kalian bisa sebagai siswa bisa menjadi siswa yang bermanfaat untuk orang lain dan bisa membanggakan orang tua kalian. Amin ya rabbal alamin. Saya Pak Adis tutup. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya. Semangat belajar ya. Jangan lupa. Salam Pak, salam. Jaga protokol kesehatan ya. Salam. Boleh. Dadah. Ya. Salam. Halo, Dari dadah semua, dadah Pak Haji. Dadah Pak Haji. Dadah Bede, Agung Hidayat, Agung Hidayat, Saya tutup ya. Assalamualaikum Pak. Dadah Jose, anjir Jose. Saya ucapkan kepada Pak Joko yang sudah hadir pada hari ini. Pak Joko nih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lanjutkan selanjutnya Pak. Berikutnya. Sudah saya keluar ya Pak ya. Oke Pak. Monggo Pak. Terima kasih Pak Joko sudah hadir. Oke. Sip. Terima kasih. Saya tutup ya. Saya akhiri, kemudian pembelajarannya saya berhenti untuk merekam. Berhenti merekamnya di sini ya, file. Berhenti merekam.